Saham pilihan Mas Kefas tadi ada BBRI, Tugu, Mitratel dan juga Friend. Ini cocok bagi Anda yang mau sahamnya agak mahal gitu ya, agak big caps, ada BBRI, Tugu yang seribuan atau MTEL yang ratusan sampai dengan Friend juga ada yang hanya 80-an gitu ya. Kita ke Ya. Tugu, Mas Kefas 1590 sebagai support, 1800 adalah resisten. Anda rekomendasikan beli, semenarik apa saham ini? Oke, jadi ini sebenarnya saham rekomendasinya kita bagi dua sektor ya, satu sektor keuangan, satu sektor telekomunikasi, karena memang untuk jagoan saya di tahun 2022 ini adalah sektor keuangan dan sektor telekomunikasi. Kasih. Untuk tadi keuangan ada Bank BRI, salah satu bank big caps juga, dan empat saham ini saya rekomendasikan untuk buat teman-teman yang mau jangka panjang maupun jangka pendek, mau teman-teman mau cari short profit juga sebenarnya masih bisa, karena level-level harganya juga masih menarik. Oke, kalau ke Tugu, saya ada punya story untuk kita berharap laporan kuartal 4-nya itu menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Jadi dari segi aset itu murah sekali, PBV-nya juga sangat rendah, dan aset-asetnya juga berkualitas yang ada di dalamnya, dan kemudian ada dari sisi growth-nya. Jadi growth-nya juga masih bagus. Nah, itu ekspektasinya di kuartal 4 seharusnya laporan keuangannya bisa membaik. Jadi kalau teman-teman mau berspekulasi atau mau berinvestasi pun juga masih bisa, karena harga sekarang itu nggak jauh dari level support. Dan untuk Tugu ini tapi agak nggak terlalu liquid ya untuk dari perdagangannya, jadi teman-teman pastikan size-nya pun juga disesuaikan dengan kemampuan teman-teman, seperti itu. Oke, target dari growth kinerjanya seberapa besar dari stock up? Oke, kalau kita ngeliat sendiri, kalau Tugu ini kuartal 4 harusnya cukup tinggi ya, kita targetin minimal sih double digit untuk yang Oke. kuartal 4-nya ini. Harus dicermati kuartal 4 sejalan tidak kinerja Tugu ini ya. Ya, Jadi betul. kalau enggak harus jadi warning karena ini lebih ke spekulatif ya, Mas Ya, Evas ya. Spekulatif untuk Tugu. Oke, ada target ke 1800 dengan potensi kinerja yang bisa double digit menurut Mas Kefas. Mitratel ternyata lebih menarik daripada induk usahanya Telkom ya. untuk harga saat ini, yes, meskipun Telkom saya bilang nggak bilang juga jelek ya, tapi kalau Telkom ini memang harganya kebetulan sudah meningkat dan agak cenderung udah mahal. Jadi kalau saya rekomendasikan di harga yang saat ini juga menurut saya nggak terlalu menarik juga untuk Telkom. Nah, sedangkan anak usahanya sendiri masih punya prospek yang sangat menarik juga dari segi Mitratel. Harganya masih nggak terlalu jauh dari harga IPO-nya dan harga sekarang juga boleh dikatakan masih menarik. Bahkan mereka Mitratel ini mengasih target ya di tahun 2022 pertumbuhan revenue dan net profitnya itu sangat tinggi. Ya, 2022 mereka targetin 7,4 triliun, itu kalau nggak salah naik hampir 20% revenue-nya. Ya, sedangkan laba ditargetin 1,6 triliun. Ini harusnya kalau sampai beneran terjadi itu harusnya double. Ya, jadi targetnya saya rasa sangat optimis. Jadi harusnya bisa terapresiasi di atas harga IPO. Oke, 815 ya yang terdekat, 835 yang terdekat untuk Ya, Mitratel yang terdekat seingat. 835. Itu paling Oke. dekat. Friend bagaimana? Anda targetkan 98 yang terdekat. Oke, untuk saham Fresh sendiri, story-nya juga mungkin mirip sama kayak saham-saham yang turnaround ya, di mana sudah ada tanda-tanda kinerja, perbaikan kinerja dari tahun sepanjang 2021. Ya kita tahu nih, Fresh memang perusahaannya masih banyak mengalami kerugian, akan tetapi 2022 story-nya harusnya dia sudah bisa mulai mencatatkan kinerja yang positif. Dan harga saat ini juga cukup menarik, baik dari teknikal maupun fundamental ya, di mana Fresh ini sangat punya support kuat di level 83. Jadi harga sekarang dan harga level support yang kuat itu nggak terlalu jauh. Jadi kalau mau buy on support itu sangat bisa. Ya, dan rentang harga resistance terdekat tadi ada di sekitar 98 ya. Target terdekat ada di 98. Ini memanfaatkan momentum pembalikan arah seiring dengan kinerjanya yang diproyeksikan akan membaik gitu ya. Ya, betul. Oke, jadi jangan terlalu banyak memberikan porsi ke saham ini atau seperti apa? Sebab tergantung keyakinan ya teman-teman ya. Kalau saya kan sudah analisa saham-saham ini gitu ya. Kalau teman-teman jangan percaya omongan saya dulu juga. Teman-teman cek tadi seperti saham-saham yang disebutkan. Tugu, Friend, MTEL, BRI gitu ya. Teman-teman cek story-nya. Nah, kebetulan saya punya analisa dan punya story yang dipegang. Nah, memang strateginya adalah ketika story-story yang sudah kita harapkan ini bisa sejalan, ya berarti seharusnya market akan mengapresiasi. Tapi kalau memang story-nya tidak sejalan dengan kenyataannya, di mana nanti kita kan berharap nih bentar lagi akan musim laporan keuangan ya bulan depan ya. Nah nanti kita cek ya, kalau kinerjanya tidak sesuai ya berarti story-nya bisa salah gitu ya.
Dan ya Oke. nanti kita ambil keputusan, mungkin kita kurangi posisi atau memang kalau salahnya total ya berarti kita bisa juga jual saham. Makanya harus mencermati kinerja juga begitu Mas Kefas ya, Betul. jangan ditelan mentah-mentah. Rekomendasi dari Mas Kefas ini cermati support resisten dan kira-kira kinerjanya sesuai tidak dengan yang diharapkan gitu ya. Keputusan Ya, betul sekali. investasi tentunya kembali ke pemirsa, sesuai tidak dengan profil investasi Anda. Baik, itu dia rekomendasi saham pilihan dari Stock Up. Kita lihat pemirsa update dari pembukaan perdagangan pagi hari ini. Data selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi. IHSG turun 0,29% ke 6.706. Jakarta Islamic Index juga turun 0,36%, 564. LQ45 turun 0,56%, sekitar 954. Gainersnya pemirsa atau yang menguat meski IHSG-nya turun adalah Antam, naik 0,51% ke 1.955. TOWR 1,86%, 1.095. Indi 2,84%, 1.630. BBHI 1,64%, 6.500. Top losersnya pemirsa adalah deretan saham yang tentunya blue chips. Ada BBRI turun 0,48% di 4.150. BCA turun 1,57% setelah akhir pekan lalu menguat signifikan ke 7.825. Telkom juga turun 1,39% ke 4.270 dan Bank Mandiri 0,68% di 7.250. 4 saham yang merupakan market cap terbesar di Bursa Efek menjadi pemberat kompak ya, pemberat IHSG pada pembukaan pagi hari ini. Mas Kefas, memang tadi Anda sudah memproyeksikan akan terjadi profit taking ya, karena globalnya juga merah, Asianya juga merah, dan IHSG ini Anda katakan masih akan konsolidasi kalau beberapa hari ke depan nggak mampu bertahan di 6.700, begitu ya? Betul. Oke, dari deretan saham yang menjadi top gainers atau melawan arah gitu ya, ada Antam. Anda bilang saya lebih tertarik untuk tahun ini ke keuangan dan juga telekomunikasi. Bagaimana dengan komoditas, misalnya Antam atau yang berbasis batubara Indi, hari ini jadi top gainers? Oke, kalau menurut saya komoditas juga masih menarik ya, terutama untuk batu bara, karena untuk batu bara itu harganya belum tercermin mengikuti kenaikan harga batu baranya. Kedua ada CPO, CPO ini juga harga sahamnya masih lagging, sedangkan kinerjanya juga masih bagus. Dan yang ketiga tadi disebutkan ada Antam dan Indi ini juga punya exposure ke electric vehicle ya. Jadi menurut saya juga masih menarik untuk saham Antam dan Indi, meskipun kalau Antam ini desas-desusnya mereka juga sudah mulai nggak tahu nih exposure ke EV-nya beneran bisa dicapai sama manajemennya nggak gitu. Kalau nggak tercapai ya berarti harga Antamnya nggak terlalu menarik. Sedangkan kalau Indi exposure ke electronic vehicle-nya ini sudah mulai ada ya, mereka juga sudah bikin joint venture, mereka juga sudah kerjasama sama beberapa perusahaan untuk kembangin ekosistem electric vehicle. Jadi dari segi eksekusi kayaknya Indi ini lebih menarik dibandingkan Antam sebenarnya. Oke, jadi kesimpulannya adalah komoditas juga masih dalam kategori tapi cermati kinerjanya begitu ya, dan sejumlah sentimen yang sangat lekat dengan komoditas. Selain ada finansial, kemudian juga ada telekomunikasi, yang ketiga adalah komoditas, dan juga IHSG cermati mampu tidak tetap bertahan di 6.700. Kalau mampu ya itu artinya bullish, kalau tidak akan turun lagi ke sekitar 6.550 support terkuatnya. Begitu ya Mas Kefas? Ya, betul. Thank you banget Mas Kefas untuk sharingnya dan juga rekomendasinya pagi hari ini. Sehat.